Alhamdulillah setelah ini longsor mau itu udah nyala Bang Remok. udah Mbak. Ya. Jadi saya mau memanggil kerandong lagi nih, biar nanti kerandong yang bisa saya suruh untuk apa namanya mencari Mbah Kromo, dan harapan saya nanti kerandong juga bisa membawa Mbah Kromo dari rumahnya atau dari mana untuk datang ke sini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aduh. Kerandong. Saya sebelumnya mohon maaf ini. Saya mau memberikan kamu tugas lagi. Mau apa enggak? Tugas apa? Sama kayak tadi. Kalau tadi kan kamu saya suruh untuk menjemput Rajo Geni. Kamu berhasil. Dan sekarang saya pengen kamu mencari dukunnya ini yang bernama Mbah Kromo. Bawa dia dari rumah atau dari manapun, pokoknya kamu harus bisa mencari dia sampai ketemu, lalu harus bisa membawa dia sampai ke sini. Kalau kamu benar-benar bertobat, kalau kamu benar-benar berubah, coba tunjukkan kepada kami. Tunjukkanlah pengorbananmu, tunjukkanlah budi pekertimu. Dan jika berhasil kau membawa Mbah siapa ya? Mbah Kromo itu, insya Allah nanti saya sudah 100% percaya denganmu kalau kamu ini sudah baik. Bagaimana? Beneran ini? Butuh waktu lama apa tidak ini untuk mencari dia? Yakin? Bisa cepat? Bisa cepat berarti ya? Baiklah. Begini. Seperti tadi lagi nih, kamu bawa pusaka Sabta Dharma ya. Ingat, ini kamu bawa, jangan sampai hilang. Nanti kalau Mbah Kromo susah untuk diajak, gunakan ini ya. Kamu bisa menghipnotis dia dengan batu ini. Kamu juga bisa menyerang dia dengan batu ini. Apapun caranya terserah kamu, yang penting Mbah Kromo bawa ke sini ya. Di alammu nggak ada tukang jahit ya? Ya, kalau ada tukang jahit ini bikin saku biar gampang ini. Nih pegang, bau digenggam, nanti di tangan saya kejepit. Nah, gimana sih? Coba gini, jatuh apa enggak? Oh enggak ya. Baiklah, silahkan kamu pergi. Oh iya, itu apa buat teman-teman yang menanyakan pusaka Sabta Dharma ya, alhamdulillah masih itu ya. Coba tadi lihat ini tinggal sedikit. Oh iya Mbah, apa itu si Grandong dikasih pusaka Sabta Dharma nggak berubah pikiran lagi gitu Mbah? Ya kemungkinan sih ada, tapi saya ada keyakinan bahwa
si Grandong ini tidak mungkin akan berbuat seperti itu. Jadi seharusnya sih ya, Harusnya tidak. seandainya Grandong melakukan itu atau apa namanya ingin berkhianat Ya. lalu menggunakan pusakanya untuk hal-hal yang tidak baik, saya sih meyakini itu tidak akan terjadi. Grandong tidak si batu pusaka Sabta Dharma inilah yang tidak mungkin mau menuruti permintaan Grandong yang tidak baik itu. Jadi saya rasa ya insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Amin, Pak. Ya mudah-mudahan sih apa namanya Grandong menganggap ya ini kan sebuah kepercayaan besar. Jadi saya berharapnya Grandong malah memberikan apa namanya menunjukkan kepada kami bahwa dirinya itu sudah benar-benar baik seharusnya. Tapi kalau sebaliknya ya kita tidak tahu. Makanya kalau kemungkinan ya masih ada. Tapi ya kita lihat saja nanti kira-kira Grandong ini akan kembali ke sini membawa dukun itu atau malah hilang tanpa kabar. Tapi kan kita juga bisa lah mendeteksi, kita bisa tahu posisi pusaka Sabta Dharma itu di mana. Jika dibawa oleh makhluk jahat kemanapun dia pergi, insya Allah kita akan tahu, karena dari energinya kan masih apa namanya masih menyambung. Jadi seperti itu. Kita istirahat dulu aja Pak Bang, ini sambil nunggu si Grandong datang. Ya, emang lama apa enggak, Pak? Ya nggak tahu ya mau lama apa enggak. Ya kalau mau istirahat ini nggak apa-apa sih. Ya udah kalau gitu kita istirahat saja. Astagfirullah. Oh, ternyata kamu. Kamu suruhnya siapa? Siapa? Grandong, ini orangnya. Baiklah, mohon maaf ini Mbah Kromo, mungkin panjenengan bisa kesini, kita bisa bicara baik-baik, karena yang menyuruh dia itu ya saya. Oh, ternyata kamu ya. Tapi kenapa dibawa-bawa ke sini? Ini otomatis merebut tempat penghasilan saya. Oh, seperti itu ya. Ya. Ya makanya kalau jenengan ingin tahu alasannya, jenengan kesini saja, kita bicarakan baik-baik di sini. Maksudnya? Ya jenengan kesini, berhadapan dengan saya di sini, kita ngobrol secara baik-baik di sini, jangan di situ. Oke. Grandong, kamu membawa dia ini dari mana? Lagi kondangan. Masya Allah, orang pakai masker dibawa-bawa ke sini. Saya yakin panjenengan dengan makhluk-makhluk seperti Grandong itu sudah tidak kaget lagi. Jenengan pasti sudah sering bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya tadi jenengan juga tidak ada rasa takut-takutnya sama sekali. Ya mungkin sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin cara kami untuk memanggil panjenengan dengan cara seperti ini. Mungkin jenengan sudah tahu semuanya apa yang kita lakukan di sini. Jadi saya rasa panjenengan juga tahu bahwa panjenengan dibawa ke sini untuk apa. Jadi saya rasa panjenengan sudah tahu. Silahkan kalau mau berbicara, kami insya Allah akan mendengarkannya. Ya, maaf saja ya. Ini termasuk namanya juga aku kurang tidak suka. Karena apa? Otomatis dia udah merebut tempat saya untuk penghasilan saya juga. Berarti panjenengan tidak suka dengan kehadiran kami di sini. Jujur saya tidak suka. Tidak sukanya itu karena apa? Ya otomatis dia datang ke sini tanpa sepengetahuan saya, karena di sini tempat untuk
saya mencari nafkah. Oh. Iya, betul. Ya memang kami beberapa hari di sini ya tujuannya mencari panjenengan, lalu kami ini juga mendatangi tempat ini ya untuk membersihkan tempat ini dari manusia-manusia yang syirik musyrik. Tempat ini kan tempat yang dijadikan oleh para manusia untuk memuja jin. Ya, betul. Dan jenengan di sini sebagai perantara mereka-mereka. Ya, betul. Jadi saya mungkin jika kemarin datang ke sini bertemu dengan panjenengan, dan itu juga sebenarnya harapan kami datang ke sini ya nanti bertemu dengan panjenengan. Namun sampai tadi kita tidak pernah bertemu, sehingga saya menggunakan cara tadi menyuruh sahabat saya untuk memanggil panjenengan ke sini. Yang pertama saya ingin ngomong baik-baik bahwa panjenengan secepat mungkin harus menghentikan perbuatan-perbuatan seperti ini, karena ini sudah sangat jelas melanggar agama. Ini tidak baik, ini merugikan umat manusia. Umat manusia banyak yang bodoh karena rayuan-rayuan seperti panjenengan. Saya yakin panjenengan bisa mengajak orang karena rayuan-rayuan panjenengan. Dengan iming-iming panjenengan, mereka jadi pada nurut dengan panjenengan untuk memuja iblis. Lalu mereka mungkin kehidupannya berubah menjadi lebih baik, tapi mereka kehilangan orang-orang yang dicintai. Kenapa panjenengan melakukan itu di sini? Ya, memang itu benar. Karena memang itu jalan pekerjaan saya. Sebab dengan cara seperti ini aku bisa menafkahi anak istri aku, bisa menyekolahkan istri aku juga. Tapi misalkan aku nggak ada kerjaan seperti ini, bagaimana dengan nasib anak aku, istri aku? Dia makan dari duit mana? Alah, ini paling cuma alasan panjenengan saja. Saya yakin lah itu bukan alasan. Saya sudah sering bertemu dengan orang-orang seperti ini, Pak. Mereka ya alasannya itu untuk nafkah anak istri lah, untuk menyekolahkan anak lah. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Saya yakin panjenengan ini berusaha membohongi kami agar kami kasihan dengan panjenengan. Cukup. Kenapa? Kalian belum tahu. Coba bayangkan, seandainya kalian jadi posisi aku, bagaimana nasib dengan anak-anak istri aku, sedangkan hutang-hutang aku Mikrofon. di bank. Mohon maaf itu, Pak. Mohon maaf. Bagaimana tadi? Cukup. Ya. Kalian belum mengerti tentang aku. Coba bayangkan, seandainya kalian jadi posisi aku, anak-anak istri aku harus makan, sekolah harus dibiayain, belum lagi masalah kita punya utangan bank, Pak. Coba, Pak, bayangkan, pikirkan, Pak. Tapi kan bisa mencari pekerjaan yang lain yang lebih halal. Ada pekerjaan, Pak. Kenapa panjenengan memilih jalan ini? Ini kan pilihan. Tinggal bagaimana jenengan memilih jalan yang bagus, baik, atau jalan yang sesat, buruk seperti ini. Saya mengatakan sesat ya karena ini sudah sangat melenceng, ini sangat melanggar agama. Dan itu harus segera diberhentikan. Karena itu larangan agama. Iya, memang benar, Pak. Tapi sekarang nyari kerja susah, Pak. Bagaimana, Pak? Kita mau ngelamar kerja aja harus pakai lamaran minimal S1, S2. Dan kita orang biasa, Pak. Hanya seperti ini jalan pencarian saya, Pak. Memang ngomong itu mudah, Pak. Ya. Tapi kan tidak mungkin panjenengan menggeluti pekerjaan seperti ini dari kecil. Tidak mungkin kan? Ya, betul. Lah, di umur-umur panjenengan mungkin ketika belum beristri,
Saya yakin jenengan juga pasti pernah bekerja. Pernah kan? Betul. Ya, Pernah merasakan susah dan senangnya dalam bekerja? Pernah. iya betul. Terus kenapa malah pilihannya jatuh ke sini? Kalau hanya sekedar alasannya mencari kerja susah, harus sarjana terlebih dahulu, itu bagi kami sih belum bisa kami terima alasan itu. Karena apa? Saya tidak punya ijazah, tapi saya bisa bekerja. Kan pekerjaan tidak hanya yang pakai jasa. Kuli bangunan kan nggak perlu ijazah. Ya intinya masih banyak pekerjaan lain yang tidak harus dengan ijazah. Kenapa panjenengan tidak mencari itu tuh, pekerjaan-pekerjaan seperti itu, malah menikmati hasil dari tempat ini? Kenapa? Oke Pak. Oke, aku jawab. Silahkan. Begini, memang mencari kerjaan itu sekarang kalau tanpa adanya teman atau mungkin dari orang-orang yang kita kenal itu susah Pak sekarang Pak. Kita belajar udah dari dulu, kita coba belajar kerja sana kerja sini, ternyata apa Pak, cuman ibarat buat makan Pak. Sedangkan anak istri aku tuh bagaimana seandainya kita cuman makan sehari buat makan, nggak ada kelebihan. Aduh. Tapi jenengan memangnya sudah berusaha untuk mencari pekerjaan yang halal? Sudah Pak, Sudah berusaha? Sudah maksimal udah usahanya? maksimal Pak. Belum dapat? Belum dapat Pak. Tapi jenengan sadar nggak? Pekerjaan jenengan yang sekarang ini itu dilarang oleh agama. Tahu apa tidak? Memang benar Pak. Tapi mungkin ini udah menjadi jalan aku hidup seperti ini. Tapi tahu kelak hidayah akan datang atau enggak ke aku, mau bertobat, mau insya pengen jadi orang benar. Tapi sekarang jujur aku belum bisa. Tapi coba katakan, jenengan tahu bahwa pekerjaan ini dilarang oleh agama? Masalah agama aku nggak tahu apa-apa Pak. Karena apa? Aku udah sampai mungkin 30 tahun aku menggeluti hidup seperti ini Pak. Memang ini jalan pencarian mata jalan saya Pak. Iya, saya paham dengan itu. Tapi jangan tahu kan, maksudnya perbuatan yang seperti ini nanti berdosa. Perbuatan yang seperti ini nanti insya Allah mendatangkan pahala. Itu tahu kan? Iya betul. Tahu berarti. Iya. Berarti kalau tahu tolong jawab, perbuatan ini yang jenengan lakukan sekarang ini dosa apa tidak? Ya, secara dipikir secara logika dengan hati memang berdosa Pak. Berdosa ya? Berdosa. Aku juga pengen insaf, pengen mencari kerjaan yang layak, yang benar-benar halal. Begini Pak, apa namanya, mungkin kalau orang tidak tahu itu dosa tetapi melakukannya, mungkin masih dimaklumi dan mungkin masih apa namanya, masih diberi kesempatan untuk bertobatnya itu lebih mudah mungkin, karena melakukan dosa tetapi dia tidak tahu dosa. Tapi jenengan melakukan sesuatu yang jenengan saja tahu bahwa hal-hal semacam ini itu berdosa. Jenengan tahu ini dosa tapi jenengan melakukannya, itu sudah lebih gila daripada orang gila. Jenengan apa tidak takut nanti kelak jenengan meninggal, jenengan masuk neraka ataupun surga? Jenengan kan seharusnya sudah berpikir sampai situ. Apalagi tadi jenengan mengatakan apa? 30 tahun. Iya betul. 30 tahun lamanya menggeluti seperti ini. Iya. Sedangkan jenengan sadar bahwa ini dosa. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau nggak seperti ini, saya nggak makan, anak istri nggak makan, nggak sekolah. Begitu kan maksudnya? Iya Kan? betul. Salah tetap Pak. Saya yakin masih ada jalan keluar. Selama 30 tahun ini bukan alasan istri, anak dan sebagainya itu tidak masuk akal. Karena ini sepertinya kalau
yang lebih tepat itu ya jenengan ini sudah terlalu nyaman, jenengan itu sudah sangat menikmati hasil-hasil dari pekerjaan seperti ini. Makanya panjenengan tidak memikirkan kerugian orang lain. Saya yakin itu. Kalau masalah jenengan tadi mengatakan ya saya sebenarnya ingin insaf, ingin taubat, itu sejak kapan? Sudah lama? Udah lama juga sih. Sudah lama? Iya. Sudah lama menyadari bahwa ini tidak baik, lalu panjenengan memikirkan taubat dan insaf. Jenengan juga tadi mengatakan ya tinggal menunggu hidayah kapan datangnya. Iya betul. Kalau hidayah itu belum datang tapi panjenengan keburu mati, bagaimana? Apakah nanti jenengan di akhirat sana tidak menyesali perbuatan jenengan? Jenengan nanti di sana baru sadar dan barulah berkata, ya Allah, saya khilaf telah melakukan itu dan itu sudah tidak berguna. Jadi sebaiknya saya ingin tempat ini dibersihkan. Saya harap tidak ada lagi orang-orang yang datang ke sini untuk mencari pesugihan. Apalagi ini sangat merugikan orang lain. Baik, aku pengen seperti itu. Tapi bagaimana dengan nasib anak-anak istri aku? Seandainya aku bertobat, nggak ada jalan lain untuk kita mencari nafkah, Pak. Jenengan kan punya agama Islam kan? Islam apa bukan? Iya. Islam. Jenengan kan punya Allah. Allah kan lebih dari segalanya. Allah kan maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Jenengan mau apa saja, jenengan tinggal berdoa minta kepada Allah. Allah beri kok. Jenengan jangan membantah saya sudah pernah berdoa minta ini minta itu nggak dikabulkan. Ya jenengan berkaca dulu, bercermin, lihat kira-kira panjenengan ini sudah layak belum untuk meminta kepada Allah. Jenengan meminta nangis-nangis kepada Allah, tetapi kalau jenengan di luar sana berbuat tidak baik, ya Allah mungkin masih pikir-pikir untuk memberikan sesuatu kepada jenengan. Karena Allah pasti tahu kalau ini orang dikasih rezeki banyak, wah bahaya ini, nanti bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti itu Pak atau Mbah Kromo. Jadi sudah tidak ada alasan sih sepertinya buat panjenengan melakukan ini. Jenengan sudah pernah mencoba atau belum untuk berhenti dari pekerjaan ini? Lalu kehidupannya bagaimana setelah berhenti? Itu sudah pernah jenengan coba apa belum? Memang dulu udah pernah coba, Pak. Apa yang terjadi? Tapi waktu aku berhenti, jujur aku udah berhenti sekitar ada 2 tahun. Dulu berhenti 2 tahun. 2 tahun. Lalu ketika waktu itu aku berpikir, kadang-kadang anak istri aku ngeluh, sedangkan aku udah berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak, yang halal. Nah di ketika itu 2 tahun dalam waktu itu, kadang-kadang anak istri aku ngomong, Pak nggak ada beras, hati aku terenyuh. Akhirnya aku berpikir lagi, aku pengen menjadi yang seperti dulu, aku coba aku menjalani lagi gitu. Karena dari situlah aku bisa menaklukkan anak istri aku, Pak. terus kesimpulannya panjenengan melakukan ini semua karena apa? Maksud saya, apakah jenengan sebenarnya terpaksa melakukan ini demi keluarga atau bagaimana? Iya betul, aku terpaksa, Pak. Jenengan kan punya saudara? Saudara ada, Pak. Kenapa enggak, apa udah pernah atau belum itu menanyakan ke saudara dulu ada kerjaan apa tidak atau bagaimana? Pernah? Sudah, Pak. Tidak ada begitu? Ada, cuman udah aku katakan tadi, sekarang nyari kerjaan susah, Pak. Itu harus pakai lamaran, pakai segala. Tapi kan saya juga tadi udah bilang, kan kerja nggak harus pakai jasa semua. Bisa kerja sebagai kuli bangunan, bisa jadi kuli panggul, bisa banyak lah. Apalagi kalau kuli bangunan itu biasanya kan jika ada proyek itu membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Apakah jenengan sudah pernah mencoba untuk bekerja seperti itu yang tanpa jasa, proyek ataupun lainnya? Iya pernah, Pak.
Lalu Pernah memang. Aku pernah melakukannya itu. Cuman waktu itu aku rasa-rasa tidak cukup. udah capek, panas, sedangkan penghasilnya cuman hanya buat makan, Pak. Tidak cukup berarti. Tidak cukup, Pak. Ini tidak cukup. Apa jenengan yang tidak bersyukur dengan hasil segitu? Jenengan pernah sekali, 2 kali, atau berapa kali enggak bahwa ketika mendapatkan rezeki sedikit ini jenengan tetap bersyukur? Misalkan, ya Allah terima kasih saya punya uang bisa buat kirim ke kampung. Pernah nggak momen-momen seperti itu? Saya sih yakin tidak pernah. Jenengan yang dipikirkan, aduh cuma 500 ini buat makan saya di warung saja, bayar utang masih kurang. Bagaimana dengan anak istri saya ini nanti? Apa saya kembali lagi saja ya ke jalan yang dulu? Saya yakin yang dipikiran dengan itu malah itu. Ya betul, Pak. Coba bayangkan, dulu aku pernah kerja jadi kuli bangunan, gaji saya sehari cuma 80. Itu sehari, Pak. Buat makan jenengan, Buat makan aku, buat anak istri aku. Terus bagaimana dengan anak istri aku, Pak? ya jujur sih Pak, saya mendengar cerita seperti ini ya sedih. Tapi saya juga khawatir karena beberapa orang yang seperti panjenengan ini sudah pernah kami temui, dan kurang lebihnya ya yang dikatakan seperti ini. Ibaratnya maling lah, ketika kita tangkap mereka akan bicara seperti ini. Saya terpaksa, kebutuhan ekonomi, kalau saya nggak nyuri anak saya nggak makan. Tapi nanti kalau ya sudahlah, sana kembali ke jalanmu lagi, atau ya sudahlah saya maafkan dan tempat ini saya biarkan. Saya yakin nanti kalau sudah lupa dengan masalah ini, jenengan akan kembali melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan kalau tempat ini sudah saya bersihkan pun, saya yakin jenengan masih ada pikiran nyari tempat lain untuk hal-hal yang serupa seperti ini. Saya yakin itu. Jenengan mau membantah ya tidak masalah, tapi apa ibaratnya ini, hal-hal semacam ini kan kayak semacam orang kecanduan. Jadi sulit untuk berhenti. Apalagi hanya datang ke sini mengantarkan orang, begitu kan? Ya betul. Jenengan dapat uang, Ya, dapat rokok gratis, ya, dapat makanan juga di situ. Terus sesekali ataupun 2 kali jenengan juga selain mendapatkan uang, jenengan pernah menyetubuhi wanita yang datang ke sini untuk meminta pesugihan. Iya kan? Berapa kali panjenengan sudah meniduri wanita-wanita selama bekerja di seperti ini? Jujur saja, karena saya sudah mendapat informasi itu. kenapa Bapak harus tahu? Ini urusan aku, Pak. Karena ini ada kaitannya dengan nanti anak istri jenengan makan apa setelah ini. Soalnya dari perjanjian dengan guru aku, memang harus seperti itu, Pak. Kalau memang harus seperti itu, kenapa nggak semuanya? Kenapa hanya wanita-wanita yang mungkin bisa kita katakan cantik atau aduhai yang jenengan kasih syarat, aduh nih Mbak atau Bu, ini harus syaratnya seperti ini? Kenapa jenengan pilih-pilih? Ya memang harus seperti itu. Karena apa? Dia sengaja kadang-kadang datang ke sini minta pengen kaya atau apa. Itu kan ada tingkatannya, Pak. Ya, sebelum membicarakan soal tingkatan itu, saya ingin bertanya dulu nih. Kalau memang berlaku untuk semuanya, oke lah, saya tidak akan menanyakan. Tapi kenapa hanya wanita-wanita yang cantik-cantik saja, ibu-ibu yang cantik yang jenengan manfaatkan, padahal sebenarnya tidak ada di dalam persyaratan itu. Tapi jenengan seolah-olah, Bu, kalau jenengan pengen kaya karena jenengan wetonnya ini ataupun apalah, dengan segala macam cara, jenengan harus tidur bersama saya, kata guru saya. Nanti jenengan bisa nyuruh iblis untuk datang bersekongkol. Nanti kalau kamu datang, kamu bilang sama dia, suruh dia tidur denganku. Saya sudah bisa membaca itu semua, walaupun saya belum pernah menjadi seperti jenengan.
Tapi saya tahu lah, ruangannya itu ya seperti itu terus. Coba jujur, berapa wanita yang telah ditiduri panjenengan selama panjenengan mengantarkan para tamu untuk mencari pesugihan di tempat ini? Berapa kali? Mungkin sudah ada 5 Pak. Berapa? 5 orang. Enggak, lebih. Ada. Puluhan, saya tahu. Jujur aja berapa? Berapa puluh, berapa? Saya tahu nggak nyampe ratusan, tapi saya tahu puluhan. Berapa? Jawab saja. Bagaimana Pak? Apa harus jujur, ini urusan aku Pak? Saya pengen tahu karena nanti saya akan membantu panjenengan agar bisa keluar dari tempat ini. Saya sebenarnya tahu jenengan juga tidak bisa pergi dari tempat ini begitu saja, karena jenengan juga sudah ada perjanjian dengan Maha Guru aku Pak. itu kan yang membuat Iya, jenengan betul. terperangkap di sini. Iya. Maka dari itu saya tanya, saya gali informasinya sebanyak-banyaknya karena kami peduli dengan jenengan. Kami akan bantu panjenengan untuk keluar dari situasi ini. Kalau jenengan mau, kalau jenengan nggak mau, yang ada jenengan kehilangan pekerjaan di sini karena tempat ini akan saya bersihkan. Terus jenengan juga sudah tidak tahu mau bagaimana ke depannya. Jadi sebaiknya ya jujur saja katakan berapa puluh orang yang sudah panjenengan tiduri. Oke Pak, aku jujur Pak. Aku juga berpikir aku pengen mencari jalan yang baik, Ya, berapa? mencari kerja yang baik. Lebih dari 30 Pak. Berapa lebihnya? 90 juga bisa, itu lebih dari 30 juga. Jujur lah, yang jujur. Kalau tidak jujur malah saya langsung ini sikat ini. Berapa? Ada 67 Pak. 67. Iya, Nah itu baru jujur kayaknya. 67. 67 orang Pak. Ada nggak yang sampai hamil itu dari Nggak ada 67? Pak. Yakin? Nggak ada, karena Memangnya kalau dia hamil kamu tahu? sekarang zaman canggih Pak, harus pakai alat. Itu. Apa itu alatnya? Apa harus aku sebutin Pak? Alat untuk apa sebenarnya? Untuk pengaman Pak. Oh iya ya, Iya. saya tahu. Masa harus disebutin sih Pak? Itu namanya KB Alpha atau KB Indomaret. Ya mungkin. Karena belinya kan di sana. Iya betul. Kondom kan maksud Anda? Iya betul. Iya. Terus setelah seperti ini bagaimana? Jenengan mau apa? Oke Pak, aku juga pengen insaf, pengen cari kerja yang halal, tapi aku mohon dibantu oleh Bapak juga. Ini perkataan tulus dari hati atau tidak, saya tidak tahu ya. Karena yang mengetahui kebenaran panjenengan ya panjenengan sendiri. Sekalipun jenengan berbohong tidak apa-apa, tapi kami akan berbicara bahwa kami siap untuk membantu panjenengan. Kalaupun ini hanya sebuah trik untuk mengelabui kami pun tidak masalah. Yang penting tugas kami sebagai manusia untuk saling mengingatkan. Iya betul. Jadi saya akan mencoba sebisa mungkin membantu panjenengan untuk keluar dari situasi seperti ini, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya memang tidak baik, tetapi minimal jangan merugikan orang lain. Tapi bagaimana Pak dengan perjanjian Maha Guru aku Pak? Seandainya Itu aku... gampang. Apa panjenengan tidak tahu apa yang telah terjadi tadi? Iya memang benar. Tahu apa tidak? Kalau tidak bilang saya tidak, biar saya ceritakan ini. Karena dengan perjanjian guru saya memang harus seperti itu. Misalkan ada pasien datang pengen ini pengen itu, harus ada tumbal atau mungkin dengan cara apa gitu Pak. Nah, berarti jangan belum tahu apa yang telah terjadi tadi kan. Kamu sudah tidak perlu khawatir dengan perjanjian-perjanjian itu. Tidak perlu khawatir. Yang jadi masalah gini Pak, seandainya mau keluar, anak istri aku nantinya yang akan jadi buat ancaman untuk Maha Guru aku. Tidak. Maha gurumu siapa? Mbah Baju Geni Pak. Raja Geni. Raja Geni. Sudah tidak ada lagi. Maksudnya? Saya Kemarin aku- sudah bersihkan. Dia sudah tidak ada. Dia sudah saya leburkan. Kenapa saya leburkan? Karena ketika berbicara seperti ini tidak bisa diajak berbicara secara baik-baik seperti ini nih. Tidak bisa. Ngeyel dan tetap malah masih sombong mengancam kami lah,
inilah itulah, sehingga membuat kami merasa bahwa kalau dibiarkan ini bahaya. Akhirnya Rajo Geni sudah tidak ada, sudah lebur. Makanya setelah Rajo Geni lebur, saya memanggil jenengan karena ini jenengan orang yang terakhir di sini, di permasalahan ini. Saya biarkan jenengan pun sebenarnya nggak masalah, karena apa? Dan jenengan mau minta kepada siapa lagi? Rajo Geni sudah tidak ada. Tempat ini nanti setelah saya selesai berbicara dengan panjenengan akan saya bersihkan agar tidak ada lagi manusia-manusia yang datang ke sini untuk mencari pesugihan. Tapi maaf Pak, waktu 2 hari yang lalu aku udah bertemu sama guru masih hidup Pak. Tapi kalau memang kenyataannya mau guru udah bisa dibunuh atau mungkin musnahkan apa Pak, justru aku itu malah akan lebih baik kita untuk mencari jalan rezeki yang halal Pak. Otomatis kita hukum keluar dari perjalanan guru aku lebih mudah Pak. Saya ucapkan alhamdulillah jika yang panjenengan katakan itu benar-benar ucapan yang datang dari hati, bukan hanya dari pikiran atau bibir saja. Begini saja Pak, kita agar lebih santai ya, sebaiknya kita duduk, kita bicarakan baik-baik. Bagaimana? Kita tidak menawarkan apa-apa, kami tidak menawarkan kebahagiaan, kesuksesan dan lain sebagainya kepada panjenengan, tapi kita akan menawarkan panjenengan untuk menjadi lebih baik. Hasil ini akan mengikuti tingkah laku panjenengan nanti. Kalau panjenengan baik kepada orang, tidak mungkin Allah akan diam, pasti Allah akan membantumu juga. Panjenengan pandai bersedekah, Allah juga akan menggantinya berlipat-lipat. Banyak di sini keuntungan dari kebaikan. Nih, inilah Islam, sangat luar biasa. Tidak perlu bekerja, tinggal memberi sedekah saja. Jika ikhlas dapat gantinya. Dengan berbuat baik kepada orang dapat gantinya. Tapi kan kuncinya satu, ikhlas. Tapi maaf Pak, tadi aku sempat kaget karena aku habis kondangan atau apa, tiba-tiba datang si Grandong. Terus kagetnya kenapa? Ya karena aku nggak tahu ada Grandong ke sini mau merebut atau mungkin memusnahkan jalan rezeki aku di sini. Tapi ketika Bapak udah ngomong katanya mau guru aku udah musnah, dan Bapak menganjurkan saya untuk mencari jalan kerjaan yang lebih enak, yang halal, aku jadi berpikir Pak. Berpikir bahwa aku pengen menjalani hidup yang benar-benar baik. Dan karena sudah tidak dibebani pikiran Rajo Geni, tidak betul, terbayang-bayang ancaman Rajo Geni. Iya betul Pak. Pernah ada perjanjian seperti ini enggak? Sekalipun saya sudah mati, perjanjian itu akan tetap berlanjut atau tidak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau selama dia ada, masih hidup, ya hanya berarti kan insya Allah aman. Oke Pak. Gini saja, kita duduk, kita akan ngobrol lebih panjang lagi, sekaligus untuk orang-orang nanti bisa belajar dari panjenengan. Oke Pak. Belajar untuk tidak melakukan seperti yang panjenengan lakukan. Bukan belajar ingin tiru panjenengan, bukan. Oke. Silakan jenengan duduk dulu di sini. Saya mau minum ini. Mungkin apa stopnya apa siapa atau Selamat atau siapa ditemenin dulu tuh, ikut ngobrol. Ya Pak, siapa namanya tadi? Pak Darmo. Oke, Pak Darmo. Syukur alhamdulillah jenengan punya etikat baik, punya rencana untuk keluar dari ruang lingkup ini, dan panjenengan sudah menyadari bahwa di sini bukan tempat yang baik, di sini bukan pekerjaan yang menurut agama Islam itu halal, dan panjenengan sudah berusaha ingin mencari pekerjaan lain yang dinilai Gimana? jauh Oke. lebih halal. Kira-kira menurut Alhamdulillah panjenengan kami semua yang dikatakan oleh dia itu benar apa enggak? senang Dia kan dari awal seolah kayak apa ya? Iya. tapi pengen tidak ada dikasihani. paksaan dari jenengan, memang benar-benar Itu niat bagaimana? tulus dari dalam hati. Iya. Aku udah
berpikir aku pengen menjadi orang yang baik, mencari rezeki yang halal. Sepertinya yang dia katakan hanya sebagai Syukur alhamdulillah. Nah, berarti sependapat. Sangat senang mendengarnya. Ya mudah-mudahan Mbak Wongso nanti bisa membantu serta tim bisa membantu mencarikan pekerjaan yang lebih halal, lebih tidak merugikan orang lain. Apalagi ini kan ya mohon maaf, panjenengan sudah di jalan yang ya yang dibilang menarik itu sebuah sesat, ajaran sesat, aliran sesat, dan juga menyesatkan orang lain. Itu subhanallah, dalam agama Islam sangat tidak diperbolehkan. Ya alhamdulillah panjenengan sudah menyadari hal ini. Untuk Maha Guru jenengan Rajo Geni itu alhamdulillah Mbak Wongso tadi sudah berhasil ya Mbak? Insya Allah ya. Memusnahkan. Alhamdulillah sudah berhasil memusnahkan, dan panjenengan sudah tidak perlu takut lagi untuk ancaman dari Maha Guru jenengan itu Rajo Geni. Nggak usah perlu takut. Yang perlu ditakuti sekarang itu satu. Yang perlu ditakuti jenengan terulang lagi dengan kerjaan yang Yang dulu ya, maksudnya. yang tidak baik ini, yang tidak baik, dan takut akan anak istri jenengan tidak makan. Iya betul. Ya insya Allah nanti dibantu ya Mbak ya. Jenengan apa namanya menggeluti dunia seperti ini kan sudah lama ya. Iya betul Mbak Wong. Sebenarnya selain panjenengan mengantarkan para tamu ke sini, di rumah itu jenengan juga buka praktek apa tidak, semacam ada orang datang ingin apa namanya, ingin menyembuhkan penyakitnya, ada yang datang untuk membuat usahanya pengen lancar atau lain sebagainya, itu ada apa tidak di rumah? Enggak Pak, enggak ada. Cuman aku ibaratnya mungkin jadi kaki tangannya Maha Guru aku. Ya. Ketika ada orang sakit atau mungkin minta pesugihan atau apa, itu lewatnya lewat aku Pak. Berarti Nanti aku diantarkan ke tempat khusus dari tempat Maha Guru itu Pak. ya, berarti kan di sini jenengan pekerjaannya hanya sebatas menerima tamu lalu mengantarkan tamu tersebut Iya, ke tempat ini dengan syarat-syarat yang mungkin berbeda-beda ya. Iya betul. Ya, yang paling menonjol di sini kan ayam Cemani. cemani, terus apalagi itulah saya lupa. Jadi di sini saya sudah bisa memahami apa yang panjenengan katakan semua. Saya sudah paham banget. Jadi di sini saya ingin berbicara tentang hal lain. Saya harap jenengan mau bercerita sejujur-jujurnya dan sedetail mungkin. Saya ingin bertanya, prosesnya dari awal itu bagaimana? Sampai orang tersebut sampai ke sini, intinya dari awal tidak punya apa-apa, datang ke jenengan, singkat cerita berhasil menjadi kaya atau naik jabatan. Prosesnya itu seperti apa? Oke Pak. Apa karena jenengan sudah sangat terkenal sehingga orang-orang tahu jasa jenengan ini, atau bagaimana? Oke. Dari awal panjenengan dulu ya, ibaratnya usaha itu merintis lah. Oke Pak, aku jawab. Waktu dulu memang ada seorang datang tempat aku. Kamera. Dia katanya minta pesugihan. Ya. Dan ketika waktu aku membantu dia lewat Maha Guru aku, dia berhasil. Ya, berarti Dia berhasil dengan persyaratan-persyaratannya dia penuhin, dia berhasil menjadi seorang kaya. Nah dari situlah mungkin setelah orang itu berhasil dari lewat saya dengan guru saya juga, saya yang membantunya, dia berhasil, mungkin dari situlah ada kabar, mungkin ada cerita dari orang tersebut. Nah disitulah banyak yang berdatang ke tempat aku Pak. berarti untuk awal-awal ya tentunya masih orang-orang dekatnya dengan ya. Maksudnya bisa dikatakan masih lingkup kecamatan atau bahkan hanya lingkup RT RW, atau malah justru sudah keluar kecamatan. Itu di luar kecamatan Pak. Sudah mengetahui. Iya. Karena jenengan berhasil Oh ya terima kasih.
berhasil membuat orang menjadi kaya begitu ya, Iya. lewat dunia seperti Iya, ini. disitulah. Nah, Mungkin itu nanti bisa kita lebih dalam lagi nih, tapi diawali dulu dengan yang membuat orang ke sini. Pertama, maksudnya, nah, dia kan artis. Kenapa bisa sampai sini? Itu artis sering muncul loh di layar TV. ya namanya juga artis Pak. Mungkin banyak penggemar atau apa. Heeh. Dia digosipkan katanya selingkuh. Hmm. Nah disitulah mungkin lewat dari orang tersebut dia cerita ada dukun yang ampuh gitu, yang bisa membantu segala urusan apapun. Nah disitulah dia datang ke situ, dia punya problem. Nah ketika itu yang namanya Arseni kita pilih itu datang ke tempat aku. Dia bercerita bahwa dia lagi punya problem, katanya dari publik itu selingkuh. Nah disitulah dia pengen ibaratnya mengklarifikasi masalah itu, kalau bahwa dia itu bukan nggak selingkuh padahal. Berarti intinya dia pengen agar publik ini percaya sama dia begitu Iya, kan? ini Intinya berarti dia datang ke sini bukan atas dasar pengen kekayaan atau lain-lain, tapi kepengen bahwa dirinya bisa aman iya, tanpa betul. digosipkan ini itu. Iya, Tapi padahal kejadiannya itu memang ada dan nyata. ada. Karena dia datang ke sini ya supaya publik ini sudah tidak ada lagi yang mengatakan hal-hal seperti itu. Iya betul, Dan itu berhasil. berhasil. Setelah itu apa namanya, berita itu benar-benar langsung redup berarti. Ya selang beberapa hari dari netizen mereka ya dengan berhenti sendirinya Pak, lambat laun dia berhenti Pak. Nah akhirnya apa ya, nama baik dia jadi baik lagi. Itu artis. Mohon maaf Pak, kalau dari kalangan pejabat ada nggak? Oh iya itu tuh, benar tuh. Oh ya pernah ada, waktu itu pas lagi periode ramainya mau menjabat jadi DPR, Oh berarti pemilihan. betul. Bagaimana itu? Nah itu ada seseorang yang datang ke situ, ya mungkin dari udah saya sebutkan, mungkin setelah ada orang sembuh dari dukun namanya A gitu, dari kantor dari Mbah Darmonik itu, dia mungkin dengar katanya ada seorang dukun hebat yang bisa membantu segala urusannya. Nah kebetulan itu ada seorang pejabat datang ke tempat aku. Ngapain tuh? Dia pengen mencalonkan sebuah DPR. Pengen apa berarti? Pengen terpilih? Pengen terpilih Pak. Terpilih nggak? Ya lewat perantara Maha Guru aku dengan persyaratan-persyaratannya yang aku tentukan, ternyata berhasil. Tapi aku dengar ketika dia berhasil, nama juga sekarang zaman canggih Pak, lewat HP atau apa, dia ngabarin aku. Bagaimana ngabarinnya? Ngabarinnya memang waktu itu pas mau mencalonkan jadi DPR, dia berhasil jadi DPR. Dengan rasa terima kasihnya, dia datang ke tempat aku dengan membawa ya mungkin makanan atau apa, dengan rasa terima kasihnya. Nah disitulah Pak. Berarti intinya jenengan pernah membantu seseorang yang mencalonkan diri menjadi DPR. Iya betul. Dia meminta tolong kepada panjenengan bagaimana caranya agar dirinya terpilih Iya menjadi betul. DPR. Iya. Waktu itu syaratnya apa? Ya mungkin tidak perlu disebutkan semua lah. Saya tahu lah umumnya ya bunga itu kan udah biasa. Iya. Tapi ini saya ingin tahu ada korbannya atau tidak dari dia terpilih. Nggak ada Pak. Oh, kalau hal itu nggak ada. Nggak ada, cuman ya ada, nggak bisa aku sebutin semuanya Pak, memang Pak. Yang waktu itu suruh mencari ayam cemani Pak. Nah itu juga kan hal-hal yang biasa ya. Berarti kan dia juga mengorbankan seseorang kan. Ya itu memang dari perjanjian itu harus pakai itu, Nah, itu ada. cemani Pak. Ya baik.
Berarti pada intinya orang-orang biasa banyak, Iya, kalangan artis ada Iya, satu, iya. satu apa ada lagi? Satu aja. satu aja itu artis. Terus kalau dari Kalau pejabat-pejabat udah banyak Pak, pejabat udah banyak. itu kira-kira berapa orang? Kalau banyak, berapa banyaknya? Ya lebih dari 50 orang Pak, karena aku menggeluti dunia ini nyampe 30 tahun sih Pak. Dari sekitar berapa tadi? 30-an. 30 orang itu semuanya jadi apa tidak? Ya semuanya jadi Pak. Jadi Ya mungkin dibilang 90%, 99% Pak. 99% Iya, jadi. berhasil. Jadi iya. Mereka juga percaya bahwa keberhasilannya terpilih menjadi DPR karena berkat bantuan panjenengan. Ya mau guru aku. Mereka percaya berarti. Iya. Itu bukan dari semua, dari pejabat aja Pak. Nah, oke, hal itu kami sudah paham ini. Iya. Sekarang tinggal bagaimana cara melakukan ritualnya. Ritualnya Intinya orang tersebut sudah di sini, tinggal memanggil siapa Rajo Geni. Itu gimana enggak ritualnya? Pak. Ritualnya itu nggak bisa hari-hari biasa Pak. Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Iya betul. Nah, Hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu juga harus ritualnya tengah malam Pak. nah itu bagaimana ritualnya? Ritualnya tergantung dari permintaannya Pak. Kalau permintaannya ingin kaya, Pengen kaya, siapa yang ditumbalkan? Ini langsung saja nih biar satset. Kalau ingin kaya, siapa yang dikorbankan? memang Pak. Memang itu dari apa yang dia minta juga harus ada persyaratannya Pak. Ya, Ya. mungkin lewat dari orang-orang yang tercinta Pak. Siapa? Ya mungkin dari anak, saudara, atau orang lain gitu. Tergantung dari Ya. permintaan Pak. Saya pernah mendengar dalam hal-hal pesugihan itu Iya, katanya ada tingkatan-tingkatannya. iya. Coba katakan, kalau yang hanya kaya saja yang dikorbankan siapa? Bagaimana caranya? Gini Pak, kalau minta yang kaya itu persyaratannya cuman bawa beras kuning, kemenyan, sama ayam jali Pak. Nah, intinya siapa yang akan dikorbankan ini? Nah. Kalau ingin kayanya sebatas kaya saja. Ceritanya begini Pak, misalkan ya, aku udah kasih persyaratannya misalkan beras kuning atau apa ya Pak. Ketika udah mau guru aku mendoakan atau mengini, suruh ditaburkan di jalan Pak, Di jalan Iya. jalan umum. di jalan umum, jalan raya. Berharap nanti ada Ketika kejadian. dia disebarkan berasnya, ketika ada orang jatuh di situ, nah disitulah. Dia sudah mendapatkan tumbal. Gitu. Iya itu namanya. Berarti kan tumbal. kalau ingin kaya yang biasa saja, tumbalnya orang lain. Itu yang pengen kaya lebih instan dan cepat itu Pak. Yang bukan ini malah yang kayanya sedang-sedang saja, korbannya orang lain di jalan. Terus kalau kayanya lumayan besar, siapa yang dikorbankan? Keluarga, Keluarga Pak. tapi bukan sekandungnya. Bukan, Biasanya keponakan atau siapa begitu. ya? bukan. Lalu kalau yang lebih tingkatnya lebih tinggi lagi, siapa yang dikorbankan? Itu kalau jujur Pak, misalkan kekayaan itu bisa dinikmati lama, Heeh. dia bisa menikmati lama hasilnya. Itu memang keluarga yang tercintanya, Pak. Mungkin dari anak atau istri Pak. Iya, tapi kan dari anak dan istri itu juga katanya tingkatannya berbeda. Iya, Yaitu makanya kalau ingin kayanya biasa-biasa saja, kita mengorbankan orang lain, orang yang tidak kenal di jalan. ya kalau misalkan kayaknya pengen sebentar-bentar biasa-biasa aja, itu cuma pakai mahar Pak. Mahar bagaimana? Ya pakai uang Pak. Bagaimana ceritanya? Dia sedang butuh uang banyak, pengen kaya, tapi memaharkan uang. Ya otomatis itu juga harus seperti itu Pak. Ya, Ya namanya juga orang pengen kaya, nggak instan, nggak ada yang gratis Pak. Jadi semuanya butuh mahal gitu. ya. Intinya begini. Ini kita bicara tentang tumbal ya, si Ya, korban. Kalau ingin kayanya sedang-sedang saja, yang dikorbankan berarti orang lain. Itu yang tingkatan kedua Pak. Yang tingkatan pertama Yang tingkatan pertama pakai mahar Pak. pakai mahar. Yang Iya. kedua orang lain di jalan. Iya betul. Ini yang ketiga ini siapa? Saudara.
yang bukan sekandung kan, seperti itu tadi. Iya, Lalu yang keempat ini siapa? Keluarga. keluarga. Anak apa istri apa orang tua? Anak, Pak. Anak. Itu yang kita bisa menikmati hasilnya lama, Pak. Nah, kalau istri Kalau istri, berarti kan harusnya lebih enak lagi. harus aku cerita, Pak. Ya, mungkin tidak perlu bercerita, tetapi katakan saja. Kalau istri, anak, istri, orang tua itu tingkatannya bagaimana? Yang mendapatkan hasil yang lebih besar itu yang mana? Ataukah anak, ataukah istri, ataukah orang tua? Siapa? Itu Ini ya. yang paling atas nanti siapa? Coba saya pengen dengar. Ini masih kurang anak, istri, keluarga, orang tua. Paling mahal itu orang tua, Pak. Paling tinggi itu orang tua. paling cepat dapat kekayaannya, Iya, bisa dinikmati lama, Iya. bahkan sampai mati mungkin. iya, Itu orang tua. orang tua. Nah, orang berarti tua kan paling tercintanya. tingkatan sebelum orang tua ini siapa? Istri apa anak dulu? Itu tingkatan yang ketiga itu anak, keempat itu Istri. istri. Lah, Berarti- itu yang lebih itu orang tua. Ya, berarti kan urutannya jadi gampang nih. Iya, Orang lain di jalan, saudara bukan sekandung, anak, iya, istri, iya, orang tua. iya. Mantap. Itu kaya banget berarti ya kalau orang Tapi tua. kenapa Bapak ini kok pengen banget tahu tentang apa yang aku geluti kerjaan ini, Pak? Karena saya tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak baik, sehingga membuat kami ingin membersihkan hal-hal seperti itu. Saya tidak ingin lagi ke depannya ada manusia yang datang ke sini menyembah pohon, menyembah iblis seperti itu. Oh iya. Kenapa kok saya pengen tahu? Karena saya sudah tahu dan saya tinggal menyamakan. Dan ternyata yang panjenengan ceritakan ini Iya. 90% ya sama dengan orang-orang yang sebelumnya saya tanya. Iya, betul. Jadi tentang pesugihan itu memang dimanapun ya mungkin Iya. ya syarat-syaratnya kurang lebih ya sama seperti itu Iya, kan. betul. Makanya tadi saya nanyanya agak neken terus karena saya pengen membedakan ini, membedakan antara orang-orang yang pernah saya jumpai. Iya. Jadi seperti itu ya Bang. Iya, 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 iya. Tapi di tempat ini panjenengan hanya bisa melakukan itu hanya 1 bulan 2 kali berarti kan. Iya, 2 Jumat kali. Kliwon. Jumat Kliwon, Mas Rasak Kliwon. Nah, terus yang disetubuhi itu, mohon maaf, itu biasanya diiming-imingin apa kok sampai mau? Sedangkan saya tahu yang sampai berhubungan itu Iya. tidak ada di dalam persyaratan. Itu sebenarnya apa? Biasanya dengan ngomongnya bagaimana? Tapi ini hanya mutilasi saya, Pak. Sebagai ibaratnya agar dia percaya mau. Memang itu keinginan aku, Pak. Cara agar membuat dia mau itu bagaimana? Iya, ikut iming ini memang seandainya kau pengen kaya atau pengen terkenal, pengen apa gitu, harus seperti itu, Pak. Nah, dari itu. situlah aku membujuk dia mau, padahal itu hanya cuman buat kesenangan aku, Pak. Tapi dari Maha Guru itu enggak, Pak. Makanya itu kan sebenarnya bukan persyaratan, itu hanya persyaratan tambahan dari para dukun agar si dukun-dukun ini juga bisa menikmati tubuhnya begitu kan. Iya. Nah, jadi- disitulah Bapak tadi Mbak Wongso bilang pengen membantu aku, insaf katanya memang dari Abah Guru aku, Maha Guru aku, si Rajakin itu Sudah tidak ada. udah tidak ada, udah bisa dimusnahkan. Nah, disitulah aku berpikir karena dengan perjanjian waktu itu Abah Guru aku, Raja Geni itu kalau mau keluar dia mengancam Ya, dengan anak istri aku, keluarga aku. ya hal itu Ya. Nah, saya- disitulah aku berpikir karena udah musnahnya Maha Guru aku pengen kerja yang lebih baik gitu. ya. Iya. Tapi saya pengen tahu juga berapa uang yang panjenengan dapatkan setiap mengantarkan orang ke sini. Satu orang berapa lah? Ya misalkan Pak, ada yang minta pesugihan itu kadang-kadang misalkan udah berhasil, dia ngasih kurang lebih 10 juta Pak. Itu bayarnya di awal apa di akhir ketika sudah
mendapatkan yang diinginkan? Itu prosesnya langsung kontan Pak. Bayar dulu, Iya. baru ritual. Iya betul. Karena itu juga udah buat persyaratan beli-beli, Oh ya, persyaratan kebutuhan lah ya. buat ritualnya nanti gitu Pak. Nah, 10 juta. 10 juta. Dalam waktu malam Jumat itu Kliwon itu jenengan bisa bawa orang berapa ke sini? Atau Ya. dibatasi atau tidak itu? Ya tergantung Pak. Misalkan memang waktu itu sih namanya juga orang Pak. Ya kadang-kadang ada yang sampai 3, 5 gitu Pak. Kita bisa sampai 3-5 satu Iya. malam Jumat Kliwon itu. Iya. Bergantian berarti ya. Ya bergantian itu juga orang jauh-jauh Pak. Mereka 5 atau 3 orang itu tidak saling kenal juga. Ya nggak ada yang kenal Nah. karena itu orang jauh-jauh semua. Baik. 1 orang 10 juta. Iya. 5 orang dalam semalam berarti 50 juta. Iya. Kalau 3 orang 30 juta. Iya. Kenapa jenengan tadi di awal mengatakan apa namanya tidak punya uang, bagaimana nanti anak istri dan sebagainya? Lah itu jenengan kerja semalam saja sudah bisa bisa untuk sekolah anak jenengan sampai lulus mungkin. Ya memang betul Pak. Terus makanya uangnya itu dikemanakan kok masih merasa kurang, sedangkan 30 tahun loh, 30 tahun dikali 50 juta atau 30 juta lah itu udah miliaran. Kemana uangnya? Ya memang waktu itu terutama untuk biaya anak-anak sekolah, terus untuk mencari hutang-hutang aku di bank atau apa. Nah disitulah aku juga kecanduan tentang judi online Pak. Judi online, Iya betul. slot ya. Iya slot. Berarti jangan kecanduan itu juga. Iya. Nah disitulah uang aku nggak ada tersisanya atau malah justru kadang-kadang kurang karena apa? Kalau Kalah dengan seperti itu. ya, kalau untuk wanita bagaimana? Main-main nggak? Kalau wanita aku belum. Aku Iya. Jujur saja Pak, nggak apa-apa. belum. Selain itu waktu itu dulu waktu ada masih waktu perjalanan ada yang minta bantuan seperti itu yang ditulis saya. Tapi setelah gaji-gaji itu aku nggak tahu, mungkin setelah aku kecanduan judi online kebanyakan itu uang aku digunakan seperti itu Pak. Intinya berarti penghasilan panjenengan habis untuk judi online. Iya betul. Sebagiannya untuk sisanya untuk keluarga. Iya. Tapi yang untuk keluarga malah kurang karena yang banyak sudah dipakai untuk judi online. Judi online. Begini Pak, sebenarnya kalau mau diteruskan ini masih sangat panjang karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya tanyakan? Karena ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran orang-orang yang nanti menonton kita. Jadi mereka nanti insya Allah tidak akan melakukan itu. Ya, Mungkin mudah-mudahan. pertanyaan terakhir saja ini. Resikonya untuk jenengan apa sih selama melakukan ini? Maksud Bapak resiko gimana Pak? Ya risiko karena jenengan membuat orang lain menjadi kaya dengan jalan seperti ini. Itu ada resikonya apa enggak? Misalkan jenengan tidak bisa ini membawa orang lagi ke sini, nanti itu ada resikonya enggak dari rajamu itu, Raja Geni? Atau kalau jenengan ingin menyudahi semua ini, nanti ada resikonya enggak dari Raja Geni? Seperti yang tadi katakan jenengan, kalau saya berhenti nggak bisa karena masih ada ikatan sama, Ya betul. itu kan resiko juga. Ya. Nah selain itu ada nggak resiko lainnya? Contohnya sebenarnya uang banyak, Ya. tetapi saya Selalu juga habis. bingung, selalu habis, Ya. tidak pernah menikmati, tidak tahu uangnya kemana, Iya. terus kayak semacam ketenangan batin dan lain sebagainya. Itu ada pengaruhnya nggak di dalam ini? Memang ada Pak. Contohnya seperti apa? Tidak tenang ketika apa? Begini Pak. Aku kadang-kadang berpikir waktu itu memang aku udah dibutakan mungkin. Dibutakan dengan hal-hal seperti itu, apalagi ketika aku masih mengikuti dunia seperti itu dengan guru aku si Raja Geni, Mbah Raja Geni itu, hidup aku terasa ibaratnya cari uang enak Pak. Tapi kadang juga aku menyadari bahwa aku terlalu merugikan orang lain. Dan tidak hidup dengan ketenangan. Iya betul Pak. Tidak pernah merasakan tenang,
nyaman, damai seperti betul. itu. Iya, Berarti perasaan panjenengan itu selalu gelisah, Pak. gelisah Pak. Memang waktu ketika kita dapat uang, rasa itu kita seneng. Senang, Iya, tapi uang senang. itu habis, mikir lagi. Iya, mikir lagi itu. Sekarang kan Rajo Geni sudah tidak ada, Iya, betul. dan tempat ini juga kami akan bersihkan. Langkah selanjutnya panjenengan apa ke depannya? Apakah akan berhenti terus berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk dari Allah, lalu ingin berbuat yang lebih baik dan syukur-syukur bermanfaat untuk orang lain, atau malah ingin mencari sesegera mungkin tempat lain untuk dijadikan seperti ini? Aku pengennya bertobat Pak. Bertobat. Iya, Ya mudah-mudahan sih Allah mengabulkan amin. keinginan panjenengan Iya, untuk iya, bertobat. iya. Tapi ya kami juga berharap panjenengan tidak mengulangi hal-hal yang semacam ini. Iya, Apalagi seperti tadi yang saya katakan, panjenengan tahu itu dosa, menyadari itu dosa, tapi panjenengan masih di dalam itu. Itu kan paling dibenci oleh Allah. iya, iya. Kalau panjenengan tidak tahu itu dosa sih tidak masalah. Mungkin masih gampang untuk diampuni, mungkin. Tapi kalau sudah tahu tapi dilakukan, itulah yang aduh, Allah tidak suka. Iya, iya. Saya juga mohon maaf ini Pak, saya kan sebelumnya tidak kenal panjenengan siapa. Saya juga tadi ya baru tahu ternyata yang namanya Mbah Kromo ini ya ternyata begini. Iya, aku lah orangnya. Dari awal kita bertemu, panjenengan sepertinya kok tidak ada emosi dengan kami. Panjenengan hanya bercerita tentang seolah-olah kayak hidupnya benar-benar kasihan. Tapi setelah tadi kita bicara sambil duduk di sini, ternyata penghasilan panjenengan jauh lebih banyak daripada saya, tapi uangnya selalu habis. Iya, Jadi saya jujur saja untuk percaya kepada panjenengan akan berbuat lebih baik itu sedikit. Percaya Kenapa? itu sedikit. kenapa Pak? Jenengan juga dulu sudah berhenti 2 tahun melakukannya lagi. Iya, Terus jenengan sudah kecanduan judi lah, judi online iya, dan lain sebagainya. Nanti kalau jenengan tidak punya apa-apa, saya berpikir jenengan akan terjun kembali ke dunia seperti ini. Tapi mohon maaf ini Pak, walaupun mungkin di sini kami lebih muda dari panjenengan, tapi ya hal-hal yang mencangkup kebaikan ya tidak masalah ya jika saya mengatakannya kepada panjenengan. Jadi kalau menurut saya sih ya wong panjenengan juga umur juga sudah semakin tua. iya. Kalau saran saya sih ya jenengan berhenti melakukan hal-hal semacam ini. Sekarang orang muda saja bisa meninggal, apalagi orang yang sudah tua. Saya hanya takut dan saya hanya mengatakan ini tujuannya agar jenengan bisa mengingat-ingat, sadar. Saya harap sih dengan usia jenengan yang sekarang seperti ini, jenengan segera berhenti, karena kami khawatir kalau jenengan nanti meninggal tapi dalam keadaan yang masih seperti ini. Jadi jenengan tadi juga mengatakan ingin insaf, ingin tobat, Iya. tapi kan itu hanya niat-niat saja, tidak pernah dilakukan. Maka dari itu, mulai sekarang mungkin lakukan. Ya tobat yang benar-benar tobat, insaf yang benar-benar insaf. Insya Allah jika jenengan melakukan semua kebaikan dengan ikhlas, saya yakin Allah akan memberikan semuanya kepada panjenengan. Jangan-jangan kemarin-kemarin jenengan susah karena sedang diuji oleh Allah. Jika jenengan kuat nanti akan diberikan segala hal. Jadi saya ingin panjenengan itu mikirnya ke arah itu. Kalau jenengan sedang diuji, sabar, berdoa, meminta kepada Allah petunjuk. Jenengan pikirannya itu saja. Mungkin ini saya lagi diuji. Siapa tahu nanti kalau ujian ini saya bisa keluar dari ujian ini, mungkin Allah nanti akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada saya. Begitulah intinya. Mungkin kalau contoh yang lebih ringan lagi, kalau jenengan diberi sakit juga harus tetap bersyukur, karena berarti kan Allah masih sayang kepada panjenengan, Iya, masih peduli dengan panjenengan. Jenengan diberi sakit agar ingat kepada Sang Pencipta. tapi maaf Pak, Bagaimana? sebenarnya Pak Wongso itu punya apa sih? Sedangkan aku berpikir
saudara-saudara aku, istri aku pernah melarang untuk berhenti. Tapi mata aku nggak pernah terpikirkan, bahkan pikiran aku nggak pernah terpikirkan aku pengen berhenti. Tapi setelah aku ketemu dengan Bapak Wongso, entah kenapa hati aku merasa tenang, adem. Aku pengen tahu sebenarnya Bapak Wongso itu siapa. Kenapa Jangan aku pengen jawaban yang jujur dan nyata, atau hanya jawaban yang biasa? ya setelah aku resapi dengan kata-kata Bapak dan aku pikirkan, aku merasa tenang, Pak. Ya, Karena dengan Bapak menasihati aku seperti ini, kita juga jadi berpikir, Pak. Dan nggak tahu kenapa hati aku merasa tenang ketika Bapak menyarankan aku suruh bertobat, pengen cari yang kerjaan yang baik, yang halal gitu, Pak. nah itu. Jangan pengen tahu kan? Iya, Jangan pengen tahu jawaban yang secara detail, nyata, atau hanya jawaban yang biasa saja. Pengennya yang mana? aku pengennya yang simple tapi Nyata begitu. yang nyata. Kenapa aku bisa seperti ini dan hati aku merasa tenang ketika Bapak menasihati seperti ini dan aku berpikir ada benarnya gitu. Jadi begini Pak, kami pun ini rombongan tim bukan orang yang punya ini dan itu. Kami semua ini orang biasa yang dilalah mungkin terpilih untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kami sih menganggap, Maksudnya untuk menegur bahwa orang-orang yang berjalan tidak baik, Mbak Wongso ini ibaratnya untuk menyadarkan atau mengisahkan orang-orang yang sesat itu, seperti itu, Pak. ya, itu kami menganggap itu sudah menjadi bagian dari kami. Karena saya melihat orang-orang seperti itu ya sebenarnya kasihan, karena itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Jadi kalau jawaban yang paling singkat, padat dan akurat, saya tidak sedang mengunggul-unggulkan suatu benda ya Pak, Ya, tetapi karena saya merasakan perbedaan ketika saya membawa benda tersebut dan ketika saya tidak membawa benda tersebut. Tapi saya percaya semua yang terjadi pada diri saya atau tim saya ini semua sudah ditakdirkan. Semua itu atas kehendak Allah. Contohnya, benar Pak, anu itu mana Sabta Dharma. Nah, jenengan tidak perlu berkomentar terlebih dahulu. Jenengan dengarkan dulu. baik, Pak. Jadi begini Pak, saya biasanya kalau berdebat dengan jin, dengan manusia, itu selalu kalah. Ya, jujur, karena apa? Karena kami berdebat dengan orang-orang pintar, sedangkan kami orang-orang bodoh. Tapi entah kenapa saya juga tidak tahu dan kami tidak menyadari. Bahkan tadi saya ngomong apa saja kepada panjenengan itu sebenarnya kayak sesuatu yang sangat aneh kepada diri saya. Ini kan ditonton nih di video. Iya, betul. Ini hal yang gampang dicerna lah. Ini di video. Nanti ketika video ini selesai, saya nonton. Ketika saya nonton, di situ saja saya bertanya, ih, kok saya bisa ngomong seperti itu ya? Kok saya bisa berkata-kata yang sangat bijaksana, bisa menasihati orang? Nah itu. Disitulah, Pak, memang banyak yang menasihati, mungkin bukan dari Mbak Wongso aja, juga mungkin dari para ulama sering mengatakan seperti ini, Pak, agar aku berhenti menjalani dunia seperti ini. Udah banyak Pak yang menasihati aku suruh bertobat Tapi atau apa. Tapi nggak tahu kenapa setelah aku ketemu dengan Mbah Wongso, hati aku tuh merasa dibuka gitu, merasa tenang, Pak. Ya, jadi ini melanjutkan apa yang tadi saya katakan, Iya, bahwa saya menonton video itu, saya kaget, kok saya bisa ngomong seperti itu ya, kok saya bisa sebijaksana itu ya, kok saya bisa seperti ini, itu, dan lain-lain lah. iya, Jadi kesimpulannya, tadi saya ngomong apa saja dengan panjenengan itu juga kadang-kadang di luar kesadaran saya.
Tapi setelah kami pikir-pikir ulang, kami mengamati dan sebagainya, oh ternyata ini saya yang rasakan ya. Iya. Bisa dipercaya panjenengan atau tidak itu terserah. Tapi entah kenapa Pak. Jadi ini adalah pusaka Sabta Dharma. Pusaka yang saja kita katakan warisan dari leluhur kita, Syekh Subakir. Baru beberapa hari kemarin kita mendapatkan pusaka ini. Pusaka ini salah satunya juga bisa membuat orang itu sadar. Sadar yang bagaimana? Sadar bahwa kalau saya melakukan itu salah, Ya. saya sadar itu salah. Akhirnya mengurungkan niat, tidak jadi. Saya ingin mencuri itu, tiba-tiba saya sadar kalau saya mencuri itu, wah nanti orangnya kasihan, terus saya juga bisa dipenjara. Sadar, akhirnya nggak jadi. Jadi kesimpulannya, mustika ini insya Allah bisa membuat pemiliknya itu mempunyai kesadaran yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan itu bekerja secara otomatis, tanpa disuruh, tanpa diminta. Kalau boleh saya katakan ya, manfaat dari pusaka Sabta Dharma ini memang benar-benar sangat luar biasa. Tapi kalau saya ngomongnya hanya seperti ini, Ya, Pak. jenengan bisa membantah saya bahwa loh jenengan saja sama seperti saya, jenengan percaya kepada batu. Itu juga kan musyrik, itu salah. Berarti kan saya sama saja dengan panjenengan. Jenengan percaya kepada jin yang bernama Rajo Geni, Ya, saya betul. percaya kepada batu. Kalau saya ngomongnya hanya selesai sampai di sini. Tapi kan saya berulang kali mengatakan bahwa saya ini yang merasakan sendiri seperti tadi yang saya ceritakan. Tetapi saya ya selalu ingat semua yang terjadi karena Allah. Jadi saya percaya bahwa Allah lah yang telah membuat kita bertemu, kita berbicara seperti ini, ya kan? Ya. Itu kan atas kehendak Allah. Dan saya kan tadi mengatakan kalau saya membawa ini dan ketika saya tidak membawa ini, itu ada sesuatu yang berbeda. Dari segi berbicara, Maksudnya berbeda bagaimana, Pak? ya ini dari segi berbicara terlihat sangat bagus, sangat bijaksana. Kalau saya tidak membawa ini, kadang-kadang saya ngomong saja sulit. Oh, Contohnya gitu, Pak. saya mau ngobrol biasa saja sulit, apalagi untuk menasihati orang, apalagi yang dinasihati orang yang lebih tua daripada saya. Itu sangat sulit dilakukan oleh saya. Yaitu dengan saya membawa ini, kok saya rasa-rasa saya menyadari bahwa oh sepertinya ini salah satu bentuk kekuatan ataupun manfaat dari pusaka Sabta Dharma. Tapi saya tetap percaya bahwa ini semua terjadi karena Allah, bukan karena benda ini. Benda ini tidak ada harganya atau tidak ada apa-apanya. Batu ini ya batu biasa. Karena yang menggerakkan ataupun yang memberikan manfaat itu kan Allah. Ini hanya sebagai perantara Maksud saja. Bapak ini yang dinamakan pusaka itu berarti dari segala apapun, bukan dari bukan batu itu, Pak. Iya, dari Allah melewati batu ini. Oh, Ibaratnya beginilah, apa namanya? Contoh yang paling gampang apa ya? Jadi maksud Bapak ini semua ini perantara gitu, Pak. Iya, perantara. Tapi dari apapun, misalkan sekeras apapun orang itu sifat itu, dengan lantara batu ini dia bisa luluh atau maksudnya Iya, begitu, Pak. seperti itu, insya Allah seperti itu. Jadi kita anggap saja bukan batu ini yang memberikan manfaat ya, tapi Iya. Allah. Tapi ibaratnya jenengan pengen ketemu dengan Presiden Prabowo lah, pengen bertemu dengan Pak Prabowo. Jenengan tidak mungkin langsung bisa ketemu. Ya, betul. Kalau diceritakan semuanya, pasti jenengan harus melewati ini. Iya, betul. Tapi kita ambil saja yang terakhir. Iya. Kalau jenengan ingin bertemu dengan presiden siapapun itu, Iya. kita anggap saja Bapak Presiden tercinta kita, Bapak Prabowo, Iya. jenengan akan bertemu dengan pengawal-pengawalnya ini, ajudan-ajudannya dulu. Ya anggap saja ini ajudannya. Oh, Jadi ibaratnya kalau kita kenal dengan ajudannya, otomatis kan kita bisa lebih gampang aksesnya. Bisa jadi begini, bro,
saya ingin ketemu Bapak Presiden lah, tolong. Ajudan bisa bilang ini sama Pak Prabowo, ada orang yang ingin bertemu. Oke, silakan masuk, gampang. Iya. Tapi kalau kita tidak punya kenalan di dalam situ, Iya, susah itu, Pak. jangankan ketemu dengan ajudannya ya. Iya. Dengan penjaga gerbangnya saja mungkin tidak mungkin mestinya Iya. seperti itu. Mm. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini hanya perantara untuk memudahkan kita mencapai keinginan kita. Dengan syarat-syarat dengan syarat-syarat ya biasa, yang penting kita rajin sholat, rajin beribadah, dan melakukan hal-hal yang baik. Nanti insya Allah benda ini ibaratnya itu akan bekerja dengan sendirinya, tanpa gitu kita minta, maksudnya. tanpa Iya, itu. iya. Ya itu yang penting ikhlas. Terus jangan sampai di otak kita ini berpikir bahwa wah batu ini akan mendatangkan rezeki nih. Jangan mikirin itu, tapi pikir saja mudah-mudahan dengan perantara ini ya kehidupan saya bisa berubah ya Allah. Nah mungkin orang-orang yang mengatakan seperti itulah yang insya Allah nantinya akan mendapatkan manfaatnya. Iya, Jadi iya, iya. jangan berharap pada bendanya, tetapi tetap berharap pada Allah. Iya, iya. Mohon maaf ini Pak, kita ini sudah ngobrol sangat-sangat lama ini. Iya, Sangat iya. panjang saya rasa. 1 jam ada apa tidak ini tadi nih? Lebih tuh. Jadi kayak orang podcast saja nih. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan pembicaraan panjang kita hari ini membawa suatu keberkahan, membawa manfaat kepada orang-orang yang menonton kita. Iya. Jadi tontonan yang saya suguhkan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi bisa untuk mendidik siapapun yang melihatnya. Bisa untuk membuat contoh kepada mereka bahwa oh ini salah, oh ini benar. Jadi seperti itu. Karena kita sudah ngobrol terlalu panjang Pak, Iya. jenengan sudah kenal saya sudah kenal panjenengan. Yang belum itu ya jenengan belum tahu rumah saya belum tahu rumah panjenengan. Iya. Nanti setelah video ini selesai kita bisa bertukar nomor HP. Jadi suatu saat jika ingin bersilaturahmi akan lebih mudah. Kita bisa melanjutkan obrolan ini, Iya. tapi di lain tempat dan lain waktu. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara dengan kejadian ini. Jenengan saya bisa mengawasi panjenengan, membimbing panjenengan, begitupun sebaliknya. Jenengan bisa menasihati saya, memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk saya. Jadi saling tukar pikir, tukar pendapat untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi seperti itu ya Pak. Iya, Nanti kita bisa lanjutkan di rumah kapan saja, yang penting Iya. ketika kita sedang santai. Oke. Jadi mohon maaf teman-teman ya, mungkin pembicaraan ini terlalu panjang sekali, dan itu sih terserah panjenengannya. Mau nontonnya 1 menit 2 menit ya terserah saja. Tetapi jika teman-teman melihat video ini secara lengkap dari menit awal sampai menit akhir, insya Allah nanti teman-teman di situ akan melihat dan mendengar ada sebuah manfaat yang kalian dapat, dan ada beberapa kata-kata yang mungkin nanti akan bisa merubah hidup panjenengan semua jika panjenengan mau menonton dari awal sampai akhir. Karena banyak yang menonton hanya sepotong-potong saja, malah ya seperti tadi itu saya bilang batu ini memberikan manfaat, tetapi kan semua itu karena Allah. Iya. Semua karena Allahnya itu dipotong, dibuang, disisakan. Batu ini bisa membawa manfaat. Viral, saya dikatakan musyrik, seperti itu. Iya, iya. Dan yang potongan-potongan itu biasanya munculnya itu di TikTok itu. Iya. Jadi seperti itu. Tapi saya tidak takut, saya tidak masalah, karena saya yakin kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, ya insya Allah nanti Allah juga akan segera mungkin menutup hal-hal yang seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Oke. Nama asli itu beneran Mbah Kromo atau ada nama asli yang lain itu Pak? Itu memang dari dulu nama aku bukan Mbah Kromo. Kenapa bisa disebut Mbah Kromo? Ya mungkin ketika aku menggeluti dunia itu banyak yang memanggil aku Mbah gitu. Oh iya, jadi Ya. terus Kromonya dari mana?
Itu nama aku memang sebenarnya bukan Mbah Kromo. Nama aku sebenarnya Siapa? Bapak Kusno. Kusno. Iya, Bapak Kusno. iya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin video ini kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila yang saya tontonkan ini tidak bermanfaat untuk panjenengan. Tapi harapan kami tetap selalu mudah-mudahan apa yang kita tontonkan itu bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan mudah-mudahan juga dengan apa yang sudah kita lakukan di sini, pembicaraan yang kita bicarakan di sini dengan Bapak Kusno atau Mbah Kromo, Mbah Kromo ini bisa menjadi menjadi contoh untuk kalian bahwa jangan sampai seperti Mbah Kromo karena perbuatannya itu tidak baik. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.